Bismillahirrahmanirrahim. Kitabut Taharah. Ini suatu kitab pada menyatakan taharah. Ketahui olehmu bahwasanya kitab pada lughah pada makna jam'u, artinya menghimpunkan, dan pada syarak ismun bi jumlatin makhsusatin minal ilmi mustamilatin ala abwabin wa fusulin ghaliban. Artinya kitab pada syarak nama bagi jumlah yang tertentu pada ilmu yang mengandung ia atas beberapa bab dan beberapa soal pada ghalib. Dan taharah pada lughat yaitu an-nazafatu wal khulusu minal adnasi, artinya suci dan bersih daripada segala daki. Sama ada daki itu hissi seperti segala najis, atau yang maknawi seperti aib. Adapun taharah pada syarak, maka ikhtilaf segala ulama pada mengtakrifkan dia. Maka yang tersebut di dalam Tufhah Syekh Ibnu Hajar dan Nihayah Syekh Ramli, bahwasanya taharah pada syarak disebutkan ia atas dua perkara. Pertama, zawalul man'in nasyi'i anil hadasi wan najasi, artinya hilang tegah yang jadi ia daripada hadas dan najis. Dan yang kedua, al-fi'lul mawdu'u li ifadati zalika au ba'di isarihi, artinya perbuatan yang diwadakan ia bagi memberi faedah akan yang demikian itu, atau memberi faedah akan setengah daripada segala asarnya. Seperti tayamum, maka bahwasanya ia memberi faedah akan harus sembahyang yang ia setengah daripada segala asarnya. Maka yang atas kedua inilah mengtakrifkan Imam Nawawi akan taharah pada syarak dengan katanya innaha raf'u hadasin au izalatu najasin au ma fi ma'nahuma au ala suratihima, artinya bahwasanya taharah itu yaitu mengangkatkan hadas atau menghilangkan najis atau barang pada makna keduanya, atau barang yang atas rupa keduanya. Kata Ali Ash-Shibra Malisi, bermula barang yang pada makna mengangkatkan hadas itu seperti tayamum, dan barang yang pada makna menghilangkan najis itu seperti menyamak kulit bangkai, dan jadi cuka dari tua dengan sendirinya. Dan barang yang atas rupa mengangkatkan hadas itu seperti segala mandi yang sunat.
dan membaharui wudu, dan basuh yang kedua dan basuh yang ketiga pada wudu dan mandi. Dan barang yang atas rupa menghilangkan najis itu seperti basuh yang kedua, yang ketiga pada menghilangkan najis, yakni kemudian daripada suci tempat dengan basuh yang pertama pada najis yang lain daripada mughaladah. Dan tersebut di dalam Nihayah Syekh Ramli bahwasanya taharah itu berbahagi ia akan dua bahagi. Pertama taharah ainiyah, kedua taharah hukmiyah. Maka taharah ainiyah itu barang yang tiada melampaui ia akan tempat pendirian yang mewajibkan dia, yaitu seperti membasuh najis. Dan taharah hukmiyah itu barang yang melampaui ia akan dia, yaitu wudu. Syahdan adalah bagi taharah itu 4 wasail dan 4 maqasid. Adapun wasail yang 4, maka wasilah yang pertama daripadanya miyahun, artinya segala air, dan wasilah yang kedua najasat, artinya segala najis, dan wasilah yang ketiga ijtihad, artinya mengusahakan suatu, dan wasilah yang keempat awani, artinya segala bejana air. Dan yang tersebut dalam Hasyiah Barmawi bahwasanya wasilah taharah yang pertama yaitu air bejana, dan yang kedua tanah, dan yang ketiga batu istinja, dan yang keempat najasah. Adapun ijtihad, maka bukan ia daripada wasilah taharah, hanya adalah ia wasilah bagi wasilah taharah jua. Adapun maqasid taharah yang 4, maka yang pertama daripadanya wudu, dan yang kedua ghuslun, artinya mandi, dan yang ketiga tayamum, dan yang keempat izalatun najasah, artinya menghilangkan najis. Ketahui olehmu bahwasanya tatkala adalah segala hukum syarak itu ta'alluq ia dengan yang 4 perkara, yaitu ibadah dan muamalah dan munakahah dan jinayah, maka berlakulah adat segala imam kita Syafi'iyah pada menjadikan kitab fikih mereka itu atas 4 rubu'. Maka rubu' yang pertama kitabul ibadat, dan rubu' yang kedua kitabul muamalat, dan rubu' yang ketiga kitabul munakahat, dan rubu' yang keempat kitabul jinayat. Bermula hikmah yang demikian ini karena bahwasanya Allah Ta'ala menjadikan ia pada segala manusia 4 kuat. Pertama, kuat nataqiyah, yakni kuat idara dan akal. Kedua, kuat syahwaniyah batiniyah, yakni kuat keinginan perut kepada makan dan minum. Ketiga, kuat syahwiyah farjiyah, yakni kuat keinginan faraj kepada watak dan barang sebagainya. Keempat, kuat ghadabiyah, yakni amarah yang jadi daripada perbantahan dan berbunuh-bunuhan dan barang sebagainya. Dan adalah faedah menyeluruh bagi segala pesuruh kepada segala manusia itu memperbaiki hal mereka itu pada pekerjaan dunia dan akhirat.
dan tiada diperoleh baik hal mereka itu melainkan dengan menyempurnakan segala kuat mereka itu. 4 perkara. Maka dengan semata-mata karunia Allah Ta'ala bagi mereka itu dijadikannya yang menyempurnakan kuat natiqiyah itu ibadat, dan yang menyempurnakan kuat syahwiyah batiniyah itu muamalat, dan yang menyempurnakan kuat syahwiyah farjiyah itu munakahat, dan yang menyempurnakan kuat ghadabiyah itu jinayat. Karena barang yang dibahas daripadanya pada ilmu fikih, jika ta'alluq ia dengan menyempurnakan kuat nataqiyah, maka yaitu ibadah. Dan jika ta'alluq ia dengan menyempurnakan kuat syahwiyah batiniyah, maka yaitu muamalat. Dan jika ta'alluq ia dengan menyempurnakan kuat syahwiyah farjiyah, maka yaitu munakahat. Dan jika ta'alluq ia dengan menyempurnakan kuat ghadabiyah, maka yaitu jinayat. Dan didahulukan oleh segala imam kita Syafi'iyah akan rubu' ibadat, karena mulianya, karena ta'alluqnya kepada Allah Ta'ala, dan diiringi oleh mereka itu akan rubu' ibadat dengan rubu' muamalat, karena sangat hajat segala manusia kepadanya daripada lainnya. Dan diiringi oleh mereka itu akan rubu' muamalat dengan rubu' munakahat, karena berkurangnya hajat segala manusia kepadanya daripada barang yang dahulunya. Dan diiringi oleh mereka itu akan rubu' munakahat dengan rubu' jinayah, karena sedikit wukuknya dengan nisbah barang yang dahulunya. Dan didahulukan oleh mereka itu pada rubu' ibadah akan kitabus shalah, kemudian maka kitabus zakah, kemudian maka kitabus saum, kemudian maka kitabul haji, karena mengamalkan peraturan hadis yang sahih lagi masyhur, buniyal islamu ala khamsin ila akhirih, yakni diperbuatnya Islam itu atas 5 perkara hingga akhir hadis. Dan digugur oleh mereka itu perkataan atas 2 kalimah syahadah, karena bahwasanya itu ditinggalkan dengan khitab yang mustaqil sendiri. Dan memulai mereka itu akan kitabus shalah dengan taharah, karena hadis Hakim dan lainnya miftahus sholati at-tuhuru, yakni miftah sembahyang taharah. Dan lagi taharah itu suatu syarat daripada segala syarat sembahyang, dan syarat itu terdahulu ia daripada masyrut pada martabat, maka seyogyanya didahulukan pula ia daripada masyrud pada wada'. Dan memulai oleh mereka itu daripada segala wasilah taharah yang 4 perkara itu dengan air, karena bahwasanya ialah yang asal pada adab taharah. Dan disebutkan oleh mereka itu pada perkataan atas bicarakan air akan ayat Al-Quran yang menyatakan air yang suci lagi menyucikan, yang dibahasakan daripadanya dengan air yang mutlak, karena mengambil berkah dengan dia, atau karena akan dalil perkataan yang lagi akan datang ia. Dan tiada ngapa terdahulu dalil daripada madlul,
karena bahwasanya dalil apabila ada ia am adalah martabatnya itu terdahulu seperti yang tersebut kenyataan sekalian yang tersebut dalam Tufah dan Nihayah. Maka dari karena itulah kusebutkan ayat yang tersebut itu di sini karena mengambil berkah dengan dia serta akan dalil perkataan yang lagi akan datang. Qala Allahu ta'ala wa anzalna minas samai ma'an tahura. Artinya firman Allah Ta'ala, kami turunkan dari langit akan air yang suci lagi menyucikan. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahi rabbil alamin.